Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan-rekan pendidik dan tenaga kependidikan dimanapun kalian berada? Saya harap semua dalam keadaan yang baik-baik saja dan sudah siap untuk menghadapi SKTT Moderasi Beragama untuk P3K Kementerian Agama tahun 2024. Kembali lagi di video kita, yakni contoh soal dan latihan SKTT Moderasi Beragama untuk rekan-rekan kita P3K Kementerian Agama tahun 2024 tahap 1 dan tahap 2 rekan-rekan sekalian. Tanpa menunggu berlama-lama, mari kita mulai videonya. Kemarin kita sudah ada PR ya, soalnya sudah saya berikan di part sebelumnya. Tapi di sini kembali saya bacakan ya rekan-rekan sekalian. Menggambarkan watak Islam adalah moderat dalam hal bertindak dan keseimbangan dalam segala urusan yang baik tindakan, ucapan, atau pikiran. Nah, hal berikut merupakan pengertian dari A. Keimanan, B. Syariat Islam, C. Moderasi beragama, D. Kerukunan beragama, atau E. Ekstremisme beragama. Kalau rekan-rekan jeli ya melihat soal nomor 6 ini ada kata kunci rekan-rekan sekalian, yakni keseimbangan ya. Seimbang, berada di tengah ya, di tengah, adil. Itu sudah mencerminkan tentang moderasi beragama. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 6 adalah moderasi beragama. Silahkan komen yang sudah benar hasilnya. Tapi kalau ada misalkan pendapat lain, oh itu salah Bapak, atau saya berpendapat lain Bapak, silahkan dilempar di kolom komentar. Untuk lebih jelasnya kita lihat penjelasannya. Orang moderat harus berada di tengah, berdiri di antara kedua kutub ekstrim itu. Nah, jadi ia tidak berlebihan dalam beragama, tapi juga tidak berlebihan menyepelekan agama. Dia tidak ekstrim mengagungkan teks-teks keagamaan tanpa menghiraukan akal atau nalar, juga tidak berlebihan mendewakan akal sehingga mengabaikan teks. Pendek kata, moderasi beragama bertujuan untuk menengahi serta mengajak kedua kutub ekstrim dalam beragama untuk bergerak ke tengah, kembali pada esensi ajaran agama, yaitu memanusiakan manusia ya. Jadi watak kita itu seperti itu rekan-rekan sekalian. Watak orang moderat itu dia berada di tengah, tidak terlalu ekstrim dalam nalar, tidak juga terlalu ekstrim dalam mengagungkan teks-teks keagamaan. Kemudian dia tidak terlalu berlebihan dalam beragama, tapi juga tidak menyepelekan agama. Itulah moderasi beragama menurut sumber-sumber yang sudah ada. Lanjut. Soal nomor 7, ruang lingkup moderasi beragama antara lain A. Keadilan, B. Keseimbangan, A. Keadilan, keseimbangan, dan toleransi, B. Keadilan, persatuan, dan humanisme, C. Ketuhanan, persatuan, dan kerakyatan, D. Iman, takwa, dan syariat, E. Iman, jamaah, dan pedoman. Di sini sudah bisa terlihat ya yang mana jawabannya. Nah, tepat sekali, jawaban yang benar adalah yang A rekan-rekan sekalian. Di sini kita terlihat keadilan, keseimbangan, dan toleransi itu bagian yang tidak terpisahkan dari moderasi beragama rekan-rekan sekalian. Untuk lebih jelasnya saya jelaskan nih. Ruang lingkup yang tepat adalah keadilan, yakni prinsip moral dan etika yang bertujuan untuk memberikan perlakuan yang sama kepada semua orang dalam situasi yang sama. Keseimbangan adalah kemampuan untuk menjaga posisi tetap stabil dalam berbagai kondisi, dan toleransi adalah sikap menghargai, menerima, dan membiarkan perbedaan pendapat, keyakinan, atau praktek yang dilakukan oleh kelompok lain. Nah, itu aman ya rekan-rekan. Lanjut. Soal nomor 8 yang akan menggambarkan bahwa seseorang itu moderat dalam beragama mencakup 4 indikator berikut ini kecuali, ingat kecuali rekan-rekan. A. Komitmen kebangsaan, B. Humanisme, C. Toleransi, D. Anti kekerasan, atau E. Adaptif. Komitmen kebangsaan benar, humanisme memanusiakan manusia oke, toleransi juga oke, D. Anti kekerasan juga oke, E. Adaptif juga oke. Tapi apakah di antara kelima ini ada yang bukan indikator? Ada rekan-rekan sekalian. Nah, yang bukan indikator adalah yang B, humanisme, karena ini sikapnya watak ya, memanusiakan manusia. Jadi 4 ciri orang moderat yaitu 1. Orang yang toleran ya. Mana yang toleran nih? Saling menghargai karena dasar kemanusiaan. Menjaga toleransi adalah sama dengan menjaga hati orang lain. Ciri kedua adalah komitmen kebangsaan.
Oke ya. Komitmen kebangsaan. Indonesia bukan negara agama, juga bukan negara yang sekuler. Ini mengartikan bahwa orang Indonesia harus memiliki rasa komitmen kebangsaan karena hidup dalam keberagaman. Jadi ketiga adalah menerima kearifan lokal atau adaptif, rekan-rekan sekalian, yang juga menciptakan rasa toleransi antara tradisi dan budaya. Terakhir adalah anti kekerasan. Kemudian humanisme ini apa? Humanisme ini adalah watak ya. Tahu sikap nih, rekan-rekan sekalian, sikap atau watak ya. Jadi bukan indikator, tapi watak, memanusiakan manusia. Oke, lanjut. Nomor 9, moderasi Islam menjadi paham keagamaan keislaman yang mengewajentahkan ajaran Islam yang sangat esensial, yaitu moderasi Islam yang lebih mengedepankan persaudaraan. Dalam konteks kehidupan berbangsa, kita dihadapkan dengan masyarakat yang majmuk. Tidak semua teman kita berasal dari agama yang sama. Dari uraian tersebut merupakan penerapan dari A. Moderasi beragama, B. Moderasi Islam, C. Moderasi dalam akidah, E. Moderasi dalam syariah, E. Moderasi dalam akhlak. Ya. Nah, jawaban yang tepat adalah moderasi dalam akhlak. Kenapa? Hakikat ajaran Islam itu sendiri sejatinya telah mencerminkan moderasi. Nah, dalam seluruh ajarannya sebagai contoh aspek akidah. Ajaran Islam menjadi penengah wasyid antara keyakinan kaum musyrikin yang tunduk kepada kufarat dan mitos dan keyakinan sekelompok kaum yang mengingkari segala sesuatu yang berwujud metafisik. Dalam hal ini ajaran Islam menjadi penyeimbang karena selain manusia beriman kepada yang gaib, juga mengajak akal manusia membuktikan ajarannya secara rasional. Ini membuktikan ajaran Islam dapat menjadi penengah dan relevan dengan fitrah kemanusiaan. Dalam aspek ibadah, Islam mewajibkan penganutnya untuk melakukan ibadah, misalnya salat fardu 5 kali dalam sehari, puasa Ramadan sebulan dalam setahun, dan haji sekali seumur hidup. Selebihnya, ajaran Islam membuka peluang dan kesempatan bagi umatnya untuk melahirkan berbagai kreativitas dan karya serta bekerja untuk mencari rezeki Allah di muka bumi. Selanjutnya, pada aspek akhlak, ajaran Islam hadir untuk memberi keseimbangan kebutuhan yang harus terpenuhi pada jasad dan ruh manusia. Untuk unsur jasad, pada tubuh manusia diberi kesempatan untuk menikmati kesenangan dan keindahan yang dianugerahkan Allah untuk kenikmatan duniawi. Sedangkan unsur ruh didorong untuk mematuhi aturan Allah agar dalam menikmati dunia dengan tidak melupakan persiapan bekal menuju akhirat. Nah, jadi kalau rekan-rekan menerima soal yang seperti ini, kita lihat terlebih dahulu apa pokok bahasan yang ada pada soal. Di sini kan moderasi Islam menjadi paham keagamaan keislaman yang mengewajentahkan ajaran Islam yang sangat esensial, yaitu moderasi Islam yang lebih mengedepankan persaudaraan. Dalam konteks kehidupan berbangsa, kita dihadapkan dengan masyarakat yang majmuk. Tidak semua teman kita berasal dari agama yang sama. Dari uraian tersebut, itu penerapannya apa? Nah, jadi kita harus bersikap toleran, bersikap sama, bersikap sopan, bersikap sesuai ajaran agama kita. Maka sikap kita sebagai manusia kepada manusia itu berada dalam moderasi akhlak ya rekan-rekan sekalian. Bisa dipahami ya rekan-rekan sekalian, cukup panjang memang penjelasannya. Lanjut, nomor 10. Pandangan dan sikap keagamaan yang menonjolkan superioritas kelompok, menutup diri dan tidak mengakui pandangan dan keberadaan kelompok lain yang berbeda keyakinan. Pernyataan di atas merupakan pengertian dari A. Eksklusivisme beragama, B. Intoleransi, C. Ekstremisme beragama, D. Ekstremisme kekerasan, atau E. Terorisme. Yang mana rekan-rekan sekalian? Langsung saja ya. Itu adalah eksklusivisme beragama. Apa sih eksklusivisme beragama? Itu adalah sikap yang menganggap bahwa hanya agama yang dianutnya yang benar, sedangkan agama lain sesat dan harus dijauhi. Sikap ini dapat melahirkan pandangan bahwa agama lain wajib dikikis atau pemeluknya dikonversi. Nah, jadi jika mendapatkan soal yang seperti ini, rekan-rekan sekalian, jawabannya adalah eksklusivisme beragama. Dia mempunyai pandangan dan sikap keagamaan yang menonjolkan superioritas kelompoknya saja. Mereka menutup diri dan tidak mengakui pandangan dan keberadaan kelompok lain yang berbeda keyakinan. Intoleransi ini tidak toleransi ya. Ekstremisme beragama ini berlebih-lebihan dalam beragama. Ekstremisme kekerasan juga salah ya, terorisme juga salah. Tapi yang tepat adalah eksklusivisme beragama. Pengertiannya adalah ini tadi. Nah, oke. Lanjut rekan-rekan sekalian. Ini saya jadikan PR saja ya.
rekan-rekan sekalian. Ini nanti di part kelima kita akan bahas. Di part kelima akan lebih hot lagi soalnya. Silahkan dilihat soal untuk PR. Pada dasarnya semua umat beragama, dalam hal ini manusia sebagai pelaku, sangat mendambakan perdamaian, kasih sayang, cinta kasih, dan hidup bahagia bersama orang-orang yang dicintainya. Secara normatif, hal itu telah menjadi ajaran semua agama yang termaktub dalam teks-teks kitab suci masing-masing. Meletakkan agama sebagai salah satu varian potensi konflik adalah hal yang tidak mudah, karena agama selalu diasosiasikan dengan ajaran yang penuh dengan nilai keagamaan dan keselamatan serta sakral. Sepanjang sejarah, agama mempunyai implikasi terhadap munculnya violence dan war. Fakta seringkali menunjukkan bahwa agama dapat dan menjadi pemicu terjadinya kekerasan. Pemeluk agama menjadi doktrin agama sebagai mind rap, primum mobile, dan fish factor kekerasan yang mereka lakukan. Dari narasi di atas yang tidak termasuk faktor utama pemicu konflik antar umat beragama di era digital saat ini adalah A. Dogma atau belief, yaitu perbedaan pandangan yang terjadi sangat sensitif dan rentan menimbulkan konflik. B. Perbedaan ritual baik internal maupun eksternal umat beragama. C. Perbedaan penafsiran terhadap teks suci. D. Pemuka agama yang otoritatif sehingga melahirkan pengikut yang fanatik. Atau E. Penggunaan media sosial dalam dakwah di era digital. Ingat, yang tidak termasuk faktor utama pemicu konflik antar umat beragama di teks ini yang mana? Jadi baca dengan seksama teksnya, kemudian silahkan dijawab. Kita akan jawab di part selanjutnya. Oke, rekan-rekan sekalian, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol like, comment, subscribe, dan juga berikan like-nya ya. Terima kasih. Salah hilap mohon maaf. Apabila ada saran, kritik yang sifatnya membangun bisa dituliskan di kolom komentar. Oke. Sekian dari saya, Bapak Guru 1988 undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.